Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nima Nur Afifah, NIM 27. Saya sebagai pemateri terakhir, saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan antara penerapan GCG di bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah, Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah Allah SWT, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelola harta nasabah atau simpanan sesuai ajaran Islam. Bank syariah menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah. Prinsip bagi hasil. Yang pertama, penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Yang kedua, besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang keempat, tidak adanya meragukan keuntungan bagi hasil. Yang kelima, bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak. Bank konvensional. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Di lain pihak, kepentingan pemakaian dana adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah. Dengan demikian, terdapat ketika kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini, bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang. Sistem bunga. Yang pertama, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus sesuai untung untuk pihak bank. Kedua, besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Yang keempat, eksistensi bunga diragukan kehalalannya karena kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Yang kelima, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Selanjutnya, penerapan GCG di Indonesia. Penerapan GCG di Indonesia telah diperkuat dengan kepastian hukum dengan lahirnya peraturan perundang-undangan, antara lain yang pertama, ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Yang ketiga, keputusan Menteri Negara atau Kepala Badan Penerapan Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara nomor Kep strip 23/PM PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang pengembangan praktek GCG dalam perusahaan perseroan. Yang keempat, keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep strip 117/M strip MBU strip 2000 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek GCG pada badan usaha milik negara. Yang kelima, surat edaran Menteri PM strip PBUMN nomor S strip 106/M strip PM
PBUMN garing 2000 tanggal 11 April 2000 perihal kebijakan penerapan GCG yang baik di semua BUMN. Yang keenam, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Republik Indonesia nomor 37A garing M/PANN garing 2002 tanggal 28 Februari 2002 perihal intensifikasi dan percepatan pemberantasan KKN. Yang ketujuh, surat Komisaris PT Pos Indonesia nomor 518 garing S/KU garing 2000 tanggal 2 Oktober 2000 perihal pelaksanaan GCG dan instruksi untuk pembentukan tim perumus panduan penerapan GCG. Yang ke-8, surat Komisaris PT Pos Indonesia atau Persero nomor 520 garing S/KU garing 2000 tanggal 2 Oktober 2000 perihal pembentukan komite audit. Yang ke-9, keputusan Direksi PT Pos Indonesia Persero nomor 81 garing Dirut garing 1201 tanggal 27 Desember 2001 tentang Gerakan Moral Pos Indonesia BTP bersih, transparan, dan profesional. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.